Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas seperti apa itu array. Nah, array itu sendiri adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Kemudian juga array ini adalah menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpan. Nah, jadi ketika membuat suatu variabel array itu tentu mempunyai nilai indeks, ya disebut dengan berindeks. Kemudian indeksnya juga itu dimulai dari nilai 0, yaitu indeks 0. Nah, misalkan seperti ini, misalkan ada data seperti ini, ya. Misalkan di sini ada data nama teman 1, ya, yang nilainya adalah Linda. Kemudian nama teman 2 yang nilainya adalah Santi. Kemudian nama teman 3 nilainya adalah Susan. Kemudian nama teman 3 nilainya adalah Mila. Kemudian nama teman 5 nilainya adalah Ayu. Nah, kalau misalkan kita lihat data seperti ini tentu membutuhkan banyak variabel. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 100 data? Tentu juga membutuhkan, tentu juga mempunyai 100 variabel. Nah, bagaimana untuk memecahkan masalah seperti ini, ya? Kita harus buat variabel, ya, hanya satu variabel saja. Nah, jadi hanya satu variabel saja. Contoh misalkan di sini nama variabelnya adalah nama teman. Kemudian di sini ada 3 data, ya, yaitu Linda, Agus, Santi, dan seterusnya, ya. Nah, kalau misalkan ada 3 tentu, ya, itu indeksnya hanya sampai 2, ya. Ingat, untuk array itu diawali dengan indeks 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan hanya ada 3 maka hanya sampai indeksnya 2, ya. Jadi ini yang disebut dengan array, ya. Jadi seperti ini konsep dari array. Hanya kita membutuhkan satu variabel saja. Jadi tidak misalkan hanya ada 100 nama mahasiswa, ya, kita tidak harus menggunakan atau membuat satu variabel dalam misalkan 100 mahasiswa. Kita tidak harus menggunakan variabel 100, ya. Namun kita bisa membuat satu variabel, ya. Kalau misalkan ada 100 mahasiswa, kita bisa buat satu variabel. Yang membedakan nantinya itu adalah indeksnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini, kita bisa buat, ya, di sini, ya, coba saya hapus saja ini, ya, atau saya buat kelas baru sini, ya. Kemudian data array 1, ya. Nah, public terus spasi. Nah, di sini ketika membuat suatu variabel array itu dibutuhkan, ya, kita harus ada 3, ya. Jadi ada 3 bentuk membuat variabel array. Nah, contoh pertama kita bisa lihat misalkan seperti tipe data, kemudian nama variabelnya, kemudian kita harus buatkan kurung siku, kemudian balas kurung siku, ya. Kemudian cara kedua kita bisa buat seperti ini, ya, string, kemudian setelah tipe data kita bisa buat kurung siku, kemudian nama variabelnya. Nah, kenapa error ini? Karena sudah ada nama variabel ini, jadi tidak boleh mempunyai variabel sama, ya. Nah, cara ketiga juga kita bisa buat seperti ini, ya. Kemudian apa nama variabelnya, ya. Kemudian kita bisa buat new, kemudian kita data string, ya. Nah, kemudian di sini kita langsung diarahkan, kursor di sini langsung diarahkan. Ya, jadi di sini kita menentukan jumlah arraynya, jumlah datanya, ya. Nah, kalau 3 berarti ada 3 data, ya. Nah, seperti itu.
Nah, di sini error karena sudah ada variabel nama. Nah, kita bisa buat misalkan contoh kedua ya, membuat array. Kemudian kita bisa tentukan misalkan nilainya di sini, misalkan Andi ya. Nah, kita bisa buat begini ya. Untuk awal, kemudian data kedua yaitu Anto misalkan ya, kemudian data ketiga misalkan Aldi ya, Anas ya, misalkan Anas ya. Kemudian kita tutup ya fungsi, atau kita bisa buat seperti ini ya, kita enter saja ini bisa ya. Ya, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi ini di dalam variabel nama ini ya, dalam bentuk array itu kita bisa buat jumlah data ya, kita bisa berikan nilai ya. Misalkan di variabel nama ini mempunyai nilai nama mahasiswa ada 4 data ya, kita bisa buat seperti ini, atau kita bisa tambahkan lagi misalkan sampai 100 data, kita bisa seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk memanggilnya ya, kita bisa buat seperti ini, sistem outprint line, kemudian nama mahasiswa ya, nama mahasiswa, kemudian kita panggil variabelnya ya, kemudian kita tentukan indeksnya, misalkan indeks 0. Nah, kalau indeks 0 tentu yang dipanggil nantinya itu adalah Andi ya. Kemudian kedua ya, kita copy saja ini, kemudian kita ganti indeksnya ya, 1 2 3 ya. Jadi indeks 1 nanti yang dipanggil adalah Anto, kemudian indeks 2 yang dipanggil nanti adalah Andi, kemudian indeks 3 yang dipanggil nanti adalah Anas. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi indeks 0, kemudian indeks 1, kemudian indeks 2, kemudian indeks 3 ya. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana kita bisa tidak mesti membuat ini berulang kali ya. Kita bisa buat ya perulangan di sini ya, kita bisa buat perulangan misalkan for ya. Ya, kemudian kita masukkan ini karena ini akan ditampilkan secara berulang ya, dengan menggunakan perulangan for. Kemudian di sini kita bisa ganti variabel i karena ini indeks dari variabel nama ini ya, ini akan diulang terus ya, sesuai dengan variabel i ini ya, sesuai dengan nama variabel dari perulangan for ini ya. Kemudian diawali dengan indeks 0, kemudian 3 ya, kita bisa lebih kecil sama dengan 3 ya, jadi 3 kali akan berulang ya, yaitu diawali dari nilai 0 ya, sehingga nanti itu akan secara otomatis nilai dari variabel ini akan selalu berulang ya, mulai dari indeks 0 1 2 3 ya, seperti itu ya, tergantung dari kondisi ini ya. Kalau misalkan hanya sampai 3 ya hanya sampai 3. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menentukan saja nilai, misalkan cara ketiga kita bisa gunakan ya, kita hapus saja ini, kita pakai cara ketiga. Jadi di sini ada 3 data, kemudian kita bisa input datanya saja ya, tidak perlu ditentukan di dalam program ya. Kemudian kita di sini bisa buat konversinya ya, konversi, kemudian i ya. Nah, sebelumnya kita buat dulu perintah class scanner ya, perintah class scanner. Pakai objek input ya, kemudian new
tutup lagi kelas scannernya. Jadi perintah input ya. Kemudian ya error ini karena ini belum selesai ya. Sekarang kita akan konversi ya. Kemudian next slide. Nah, seperti ini. Jadi ini akan selalu berulang ya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat lagi untuk menampilkan nantinya ketika sudah diinput nilainya. Jadi ini nilainya kita bisa input data array ya secara berulang ya. Kemudian kita bisa tampilkan nanti nilai yang akan ditampilkan sesuai dengan data yang diinput ya. Kita bisa buat ulang seperti ini ya. So kemudian string variable b kemudian bisa tampung nama variabel ya, variabel yang tak panggil ya. Nama ya. Kemudian ya, jadi B-nya yang dipanggil ya. Ya. Nah, bagaimana proses kerja dari ini ya? Nah, di sini ada perintah input, kemudian di sini ada variabel array ya. Kemudian di sini ada perintah perulangan untuk melakukan proses input nilai ya, yaitu nama mahasiswa. Di sini ada perintah nama mahasiswa ya. Masukkan nama mahasiswa. Kemudian di sini ada nama variabel ya. Kemudian dengan indeksnya i ya. Jadi nanti akan berulang secara otomatis ya sesuai dengan perintah perulangan ini. Jadi ini akan nanti dikonversi secara otomatis ya, secara perulangan ya, yang dimulai dari nilai 0 ya. Kemudian selanjutnya bagaimana menampilkan nilai ya, menampilkan nilai yang sesuai yang diinput ya. Di sini ada perintah for ya, kemudian tipe data b ya, dengan tipe datanya adalah string, kemudian nama variabel ya, nama variabelnya adalah nama. Nama ini ya, nilai dan nama ini sesuai nanti variabel yang diinput ya, nilai yang diinput ya. Jadi misalkan ada 3 nantinya data yang diinput, maka data 3 itu akan masuk ke dalam variabel nama ya. Kemudian nama variabel data yang ada dalam nama variabel ini, yaitu nama variabel nama ini akan masuk ke dalam variabel B, akan tersimpan ke dalam variabel B, sehingga nanti itu ini akan ditampilkan yaitu variabel B-nya yang ditampilkan. Nah, jadi nilai dari variabel ini sesuai dengan nilai yang ada di variabel nama ya, yaitu sesuai dengan nilai yang diinput, yaitu nama variabelnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Misalkan kita bisa input di sini ya, nama mahasiswanya misalkan Anto, kemudian Ani, kemudian Ali, kemudian Anas ya. Di sini terdapat error karena
Ini salah ini karena di sini kondisinya ya. Di sini tentu kalau kondisi seperti ini tentu 4 data ya, sementara di sini ada 3 ya. Jadi sebaiknya kita bisa buat seperti ini saja ya, untuk menghindari kesalahan. Kita bisa buatkan seperti ini, nama .length. Jadi ini akan menghitung jumlah data sesuai dengan jumlah data yang ditentukan di dalam variabel nama, yaitu 3. Jadi secara otomatis di sini ada 3 ya. Jadi bagaimana proses kerjanya ya. Sini ada ulangan, yaitu i sama dengan 0, kemudian ini kondisinya yaitu 0 lebih kecil 3 ya, 3 di sini ya. Ini juga jangan dibuatkan sama dengannya ya. Jadi 0 ya, jadi 0 lebih kecil 3 ya, tentu kondisinya adalah benar, sehingga ini akan ditampilkan, dimasukkan satu nilai. Kemudian selanjutnya sekarang nilai ini yaitu 1 ya, sesuai dengan increment di sini. Jadi 1 lebih kecil 3 ya, kondisinya benar, sehingga di-input lagi yang kedua, data kedua ya. Kemudian di sini sekarang nilainya adalah 2 ya, 2 lebih kecil 3, kondisinya adalah benar, sehingga sudah sampai 3 data sesuai dengan 3 data ini ya. Kemudian selanjutnya 3 lebih kecil 3 ya, kondisinya sudah salah, tentu tidak akan diminta lagi untuk melakukan eksekusi di dalam blok ini ya. Jadi kalau kita buatkan sama dengan di sini tentu salah ya, artinya kalau misalkan perulangan ketiga ini 3 lebih kecil sama dengan 3, tentu sudah melewati data ya, sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu 3 ya. Kalau misalkan kita buat di sini 3 lebih kecil sama dengan 3, tentu 4 data ya, yaitu indeks 0, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 4 ya, tentu kelewatan nilainya ya, sementara kita sudah tentukan 3 di sini. Nah, coba kita lihat ya. Iya, sehingga seperti ini ya. Nah, jadi pasti akan error ketika sudah ditentukan jumlah datanya, kemudian dalam perulangannya itu melewati dari jumlah data yang telah ditentukan di dalam variabel nama ini. Nah, seperti itu. Kalau ingin menampilkan nilai buah ya, bisa ganti nama variabelnya saja ya, itu misalkan buah sesuai dengan modul ya yang Anda miliki ya. Oke, sekian untuk array satu dimensi. Jadi ini yang disebut dengan satu dimensi ya, karena ada satu kurung kurawal kemudian tutup kurawal. Kalau misalkan 2 dimensi ya, kita bisa tambahkan di sini ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ya, silakan saksikan array 2 dimensi atau multi dimensi untuk tutorial selanjutnya.